Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk itu silahkan kalian berdoa bersama. Setelahnya nanti akan Bapak sampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silahkan berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdiri dulu. Kalian silahkan berdiri semua. Kelas 10-nya 1. Yes. Bagus sekali. Silahkan duduk. Sebelum kita mempelajari materi kali ini, Bapak akan bertanya materi yang pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Tunjuk jari. Oh, baik, Muji. Materi berkurban. Iya, betul sekali. Materi tentang kurban. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang akikah. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya dulu tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa yang dinamakan dengan kurban? Siapa yang masih ingat? Baik, Rudi. Kurban adalah menyembelih hewan pada hari Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah atau hari tahlil pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Rudi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang akikah. Yang pertama adalah setelah menyaksikan video pembelajaran atau PPT, PowerPoint, siswa dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan akikah sesuai syariat dengan benar. Yang kedua, setelah kalian memperhatikan dan menyaksikan bersama tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, Bapak ingin bertanya, materi kita kali ini yang berkaitan dengan akikah. Apa sih yang dinamakan akikah itu? Siapa yang tahu? Randy? Akikah yaitu berhubungan dengan lahirnya bayi. Betul sekali, beri tepuk tangan. Ada yang tahu pengertian akikah selain yang disampaikan oleh Randy tadi? Oke. Vera? Binatang yang disembelih setelah lahirnya sang jabang bayi atau seorang bayi. Beri tepuk tangan. Yang jelas, kalian nanti perhatikan video yang akan Bapak tayangkan. Silahkan kalian perhatikan, amati terkait pengertian maupun syarat maupun ketentuan. Semuanya nanti akan ditampilkan dalam video. Silahkan diperhatikan. Silahkan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang akikah, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban. Pengertian akikah secara bahasa yang pertama berasal dari kata aqwa yang artinya membelah atau memotong. Sementara yang kedua dari kata al-iqwah atau al-aqiqah artinya rambut bayi yang terbawa lahir dari rahim ibunya. Sedangkan secara istilah, pengertian akikah ini adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Adapun hukum akikah
Menurut mayoritas ulama, hukum akikah ini adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sekalipun orang tua atau kondisi orang tua dalam keadaan sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih, tadbahu anhu yawmas sabi' wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma." Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, lalu dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Berikutnya adalah waktu pelaksanaan akikah. Pada dasarnya, penyembelihan hewan untuk akikah dapat diselenggarakan kapan saja, yaitu sejak seorang anak dilahirkan sampai meninggal dunia. Tentu ketika ia mampu. Akan tetapi waktu yang terbaik menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada hari ketujuh sejak kelahiran anak, atau hari ke-14, atau hari ke-20, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-aqiqatu tudbahu li sab'in aw li arba'a syarata aw li 21." Akikah disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu berikutnya ketentuan hewan akikah. Adapun syarat hewan yang sah untuk akikah sesungguhnya tidak berbeda dengan syarat sah hewan kurban, yaitu hewan tersebut sehat, tidak sakit-sakitan, kemudian cukup umur. Kalau kambing minimal 2 tahun atau domba 1 tahun lebih. Kemudian untuk sapi 2 tahun lebih, dan untanya adalah 5 tahun. Dan hewan tersebut tidak cacat. Misalnya tidak putus ekornya, tidak pincang kakinya, tidak buta matanya, dan lain sebagainya. Adapun jenis binatang yang boleh dijadikan sebagai akikah, para ulama terbagi dalam 2 pendapat. Yang pertama, yaitu dari madhab Imam Syafi'i, sebagian besar Malikiyah, Imam Hanafi, dan Hambali. Para ulama yang pertama ini hanya boleh kambing yang dijadikan sebagai akikah. Pendapat ini diikuti sebagian kecil dari ulama di kalangan madhab Malikiyah. Sementara itu, pendapat yang kedua menyatakan bahwa boleh-boleh saja hewan akikah itu boleh selain daripada kambing. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama dari 4 madhab, yaitu bisa dengan sapi atau unta selain daripada kambing. Masih tentang ketentuan hewan akikah, pada umumnya masyarakat kita lebih memilih kambing sebagai hewan akikah dibanding hewan yang lain, terutama di Indonesia. Maka jumlah hewan yang disembelih untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Hal ini jika mampu, maka jika tidak mampu, boleh saja kita menyembelih 1 ekor kambing saja untuk 1 anak laki-laki. Kemudian, mayoritas ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk memasak daging hewan akikah terlebih dahulu sebelum dibagikan atau disedekahkan, dan disunahkan pula tulangnya tidak diremukkan atau dihancurkan. Berikutnya adalah sunnah-sunnah lain saat berakikah. Disunahkan dalam momentum kegiatan akikah pada hari ke-7 untuk mencukur rambut si bayi tersebut. Lalu setelah dicukur rambutnya
ditimbang, kemudian dikeluarkan sedekah berupa perak atau uang seharga perak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW mengakikai Hasan dengan kambing. Kemudian berkata kepada Fatimah, cukur rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambut itu. Fatimah pun menimbang rambut itu dan beratnya sekitar 1 dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada yang tahu tentang ketentuan hewan-hewan akikah? Tadi kan sudah. Oh iya, silakan Randy. Hewan tersebut harus sehat, Ya. cukup umur dan tidak cacat. Selanjutnya kalian silahkan nanti berkelompok sesuai kelompok yang Bapak bagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 kelompok. Nanti kalian saya bagikan LKPD dan kemudian saya beri penjelasan tentang bagaimana cara pengisian LKPD. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan kalian lihat itu LKPD-nya. Yang pertama adalah di situ ada nama. Silakan diisi dengan nama kelompok kalian. Terus kemudian anggota kelompoknya itu ada 4 ya. Jadi silakan kalian tulis masing-masing. Itu di buku paket juga ada, silakan. Atau mungkin dari link YouTube juga ada di LKPD, silakan dibuka. Silakan dari linknya ada di Baik, sudah ya, karena sudah 15 menit kalian berdiskusi. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan di depan. Silahkan kelompok 1 dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Maju ke depan, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab akikah. Saya Putri Ispandani dan teman saya tujuan yang boleh dijadikan korban. Yang pertama kambing. Yang pertama kambing dengan syarat berumur 1 tahun. Yang kedua sapi dengan syarat berumur 2 tahun. Yang ketiga unta dengan syarat berumur 5 tahun. Ternyata ada beberapa hewan yang dapat dijadikan yaitu yang memiliki hewan yang diwajibkan yaitu kambing. Tentang presentasi dari kelompok 1, silakan bertanya. Iya, Mujiati Lestari. Iya, Mujiati Lestari. Apa hukum akikah? Hukum dari akikah adalah sebuah akad yang harus dilakukan walaupun keadaan ekonomi sulit. Terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan. Silakan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan slide di depan ini. Yang pertama yaitu tentang akikah.
Baik, Pak, bagaimana hukum daripada anak yang belum diakikah sampai dewasa? Hukumnya bagaimana? Kita tahu sendiri bahwa hukum akikah itu ada dua. Yang pertama, hukumnya adalah sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki atau dikaruniai seorang anak. Kita simpulkan bersama-sama pada materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian daripada akikah. Baik, kalian semua sudah diskusi, kemudian bersama-sama juga sudah menyimpulkan. Jadi bisa diambil garis besar bahwa yang namanya akikah ini hukumnya adalah sunnah muakkad bagi kalian nanti ketika sudah mempunyai anak. Pertemuan berikutnya kita nanti juga akan melaksanakan diskusi lagi agar wawasan kalian bertambah luas. Untuk rencana pembelajaran berikutnya adalah materi tentang hikmah daripada pelaksanaan ibadah kurban dan akikah. Untuk itu waktunya sudah habis. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum